Gimana nih? Coba bang statementnya dikit bang. Kasih izin jalan ya, izin jalan ya, izin jalan ya. Nanti ditangkap. Izin jalan ya. Bisa. Gimana bisa ditangkap? Izin jalan ya. Sedih nggak bang? Betul. Jalan biar ya. Nanti kasih keterangan, oke? Nanti kasih keterangan ya. Pakai jalan dulu. Dikit. Ya. Oke, baik. Buka weh. Udah ya. Oke, Bang. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu dari siang. Pada intinya kami minta doa restu terkait penanganan perkara saudara kita, sahabat saya, teman saya, Diki Prasetyo, terkait laporan yang jatuh. Ditahan berapa lama? Yang pertama, untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Penahanan ini kemudian ditempatkan di Salemba. Di Salemba untuk berapa hari nanti kita akan berikan keterangan. Tapi yang pasti Diki Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan, ditahan dan diproses di pengadilan. Di mana letak keadilan? Ketika memang keadilan hanya diterapkan dengan kacamata kuda, tanpa melihat adab, norma kesusilaan, norma budaya kita, apa yang berlaku di masyarakat ini, kami menjadi sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Dan ini akan menjadi satu presiden buruk bagi siapapun, terutama orang yang akan mempertahankan hubungan keluarganya dalam hal baik. Vicky sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, menjaga harkat dan martabatnya, membela kepentingan keluarganya. Bagaimana seorang istri yang sangat dia cintai hari itu ditemukan berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain, ya. Dan ini pada jam-jam malam yang sudah tidak layak, dan memang menurut hemat kami tidak ada satu norma pun yang membenarkan tindakan seorang istri. Tidak ada satu agama manapun yang membenarkan seorang istri berada dengan laki-laki lain di dalam kamar. Vicky semata-mata menjalankan haknya sebagai seorang suami, melindungi berdasarkan undang-undang pernikahan, berdasarkan syariat agamanya, melindungi keluarganya, menjaga harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Saya pun merasa khawatir ketika nanti suatu saat ataukah istri saya temukan di dalam ruangan atau di dalam kamar dengan laki-laki lain, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Saya takut dipenjara.
karena saya melakukan gerebekan terhadap memergoki terhadap istri saya misalkan di dalam kamar, ataupun ya kepada masyarakat lain lah. Ini akan menjadi satu presiden buruk, merubah norma, merubah adat istiadat. Kita orang timur, kita orang Indonesia, kita punya adab. Hukum ditegakkan, kami sepakat, tapi kemudian hukum juga harus mengikuti adab dan norma-norma yang berlaku, terutama moralitas kita sebagai manusia insan yang punya tuntunan budaya maupun tuntunan agama kita. Bang, proses Inilah. selanjutnya apa bang kalau boleh tahu? Yang pasti kami akan menunggu proses daripada kejaksaan untuk segera mohon kepada pengadilan untuk disidangkan. Tentunya proses ini akan kita ikuti. Untuk masalah fakta hukumnya seperti apa, kita akan uji materi ini di dalam persidangan nanti. Nah tentunya sekali lagi kita pengen juga masyarakat memahami permasalahan ini. Permasalahan ini timbul karena ada seorang suami yang katakan, sekali lagi saya ulangi, seorang suami yang memergoki istrinya berada di dalam kamar bersama laki-laki lain, dan hari ini yang menjadi pesakitan adalah seorang suami. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap dua orang ini, terhadap suami, terhadap istri dan terhadap laki-laki yang ditemui berada di dalam satu kamar yang memang secara hukum, norma, adat, istiadat, susila, agama pun tidak membenarkan. Apa dan bagaimana perbuatan itu, apakah dibenarkan, apakah tidak ada hukuman bagi seorang istri yang seperti itu, atau dengan hukuman kepada seorang laki-laki yang memang bersama istri orang lain di dalam kamar. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Harus kemana kami mencari sebuah keadilan? Harus kemana kita harus menuntut hak seperti itu ketika memang suami tidak bisa berbuat apa-apa? Kira-kira itu. Itu kan nggak terbukti ya bang ya waktu hasil visumnya kemarin dari pihak istri. Yang pasti begini, saya tidak akan berkomentar masalah itu. Itu ada di ranah penyidikan.